Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimun Nur Rizky dengan NIM 0519608828 dari Prodi Sistem Informasi Mahasiswa Terbuka pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 dari 3 bagian utama, yaitu 1. Rangkuman materi tentang algoritma dan pemrograman. 2. Membuat subdoko dan flowchart untuk kasus perhitungan gaji karyawan. 3. Penjelasan bagaimana proses saya mencari referensi sumber belajar untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Tahap 1. Menjelaskan sumber referensi. Pertama, saya akan menjelaskan sumber referensi yang saya gunakan untuk memahami materi algoritma dan pemrograman. Saya akan membuka situs Ostinger dengan judul "Apa itu algoritma pemrograman?". Artikel menyebut bahwa algoritma pemrograman serangkaian langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu secara sistematis dalam pemrograman, misalnya mengelola data atau menampilkan informasi. Kemudian saya juga menggunakan Wikipedia tentang Java untuk mempelajari Java. Selain sumber online, saya juga mempelajari modul resmi Universitas Terbuka melalui situs pustaka.ut.ac.id. Untuk memastikan format pseudocode dan flowchart yang saya buat sudah sesuai dengan pedoman modul UT. Dari referensi tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai konsep awal algoritma, struktur pseudocode, dan simbol flowchart yang benar. Tahap 2. Menjelaskan pseudocode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pseudocode yang telah dibuat berdasarkan kasus perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Pada langkah pertama, program dimulai dengan kata kunci "mulai". Kemudian pengguna diminta untuk menginput 2 data, yaitu golongan dan jam lembur. Pada langkah keempat hingga keenam, struktur seleksi kondisi if-is untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Golongan A mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta, golongan B 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Jika pengguna memasukkan golongan lain, program akan menampilkan pesan golongan tidak valid dan berhenti. Setelah itu, mulai dari langkah 8 hingga 12, dapat kondisi tambahan untuk menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Misalnya, jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur dihitung sebesar 30% dari gaji pokok, dan semakin banyak jam lembur, maka persentase bertambah hingga 38%. Di langkah ke-13 dilakukan perhitungan total penghasilan dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Terakhir, hasil total ditampilkan pada layar menggunakan perintah output subcode. Ini dibuat dalam bentuk tabel sesuai dengan contoh di modul UT agar mudah dibaca dan sesuai format penilaian tugas praktik. Tahap 3. Menjelaskan flowchart. Setelah pseudocode selesai, saya akan menggambarkan flowchart berdasarkan logika, yang mana flowchart ini berdasarkan simbol oval bertuliskan "mulai". Kemudian terdapat 2 simbol, input atau output file program untuk menerima data, golongan, dan jam lembur. Setelah itu, saya menggunakan simbol diamond atau belah ketupat untuk pencabangan logika, yaitu menentukan logika dan jam lembur. Tiap cabang memiliki ya atau tidak. Untuk menentukan logika, program dari keputusan tersebut
Program menentukan nilai gaji pokok dan gaji lebu lalu menggunakan simbol proses atau persegi panjang untuk menghitung total penghasilan. Hasil akhirnya ditampilkan dengan simbol output dan pemrograman diakhiri dengan simbol opal bertuliskan selesai. Dengan begitu, setiap langkah dalam pseudocode memiliki padanan yang sama dengan flowchart. Menunjukkan alur pemikiran logis yang runtut dan mudah dipahami. Sebagai penutup, dalam tugas praktik ini saya telah memamerkan proses mulai dari pencarian referensi, membuat pseudocode dalam bentuk tabel, hingga membuat flowchart yang sesuai dalam struktur logika program. Semua file pendukung yaitu file Word, screenshot, flowchart akan saya kumpulkan sesuai instruksi. Terima kasih dan mohon penilaiannya.